Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak soleh-solehah, kembali lagi belajar dengan Ustazah Feti. Kali ini kita akan belajar tentang garis dan hubungan dua garis. Perhatikan penjelasan Ustazah ya. Nah, garis. Ada yang tahu apa itu garis? Nah, perhatikan gambar-gambar berikut ya. Pada baris pertama, garis-garisnya semakin renggang, garis kedua semakin rapat, dan baris ketiga rapat sekali. Jadi, kumpulan titik-titik pada gambar tersebut semakin ke kanan semakin rapat. Apabila diteruskan, maka kumpulan titik-titik tersebut akan membentuk garis-garis lurus pada sebuah bidang. Jadi, garis adalah kumpulan titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan. Seperti gambar tersebut. Sudah paham kan apa itu garis? Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang hubungan dua garis. Hubungan dua garis ada garis sejajar, ada garis berpotongan, dan garis berimpit. Pertama, garis sejajar. Garis yang sejajar dinotasikan dengan simbol sebagai berikut. Perhatikan gambar berikut ya. Nah, garis B sejajar dengan garis Q. Garis K dengan garis L tidak sejajar. Mengapa demikian? Dua garis atau lebih dikatakan sejajar jika garis-garis tersebut terletak pada sebuah bidang datar dan tidak akan berpotongan walaupun garis tersebut diperpanjang sampai tak terhingga. Contoh, perhatikan garis P dan Q, walaupun diperpanjang sampai tak terhingga, tidak akan terbentuk perpotongan. Nah, sedangkan garis K dan garis L jika diperpanjang maka akan terbentuk perpotongan. Paham kan? Sehingga garis P dan Q merupakan dua garis yang sejajar. Ditulis sebagai berikut. Ya, dibaca sejajar. Sedangkan garis K dan L tidak sejajar. Kuis. Nah, berilah tanda checklist pada garis yang sejajar. Nah, coba perhatikan. Di sini ada garis berwarna-warni. Menurut kalian, mana yang garis yang sejajar? Warna yang apa? Ayo kita beri tanda checklist ya. Garis berwarna toska. Ada lagi? Garis berwarna pink itu sejajar ya. Sedangkan garis berwarna merah tidak sejajar. Garis berwarna kuning juga tidak sejajar. Karena berwarna merah ada perpotongannya, sedangkan yang berwarna kuning jika kita panjangkan sampai tak terhingga terbentuk perpotongan. Tapi kalau garis warna toska dan warna pink walaupun kita perpanjang sampai tak terhingga tidak akan terbentuk perpotongan. Paham kan? Buatlah garis yang sejajar dengan garis berikut. Nah, ada garis berwarna toska, ada yang berwarna kuning, dan ada yang berwarna putih dengan posisi yang berbeda. Buatlah garis yang sejajar. Bagaimana cara membuatnya? Ya, garis yang sejajar dengan garis toska yaitu seperti ini ya, bisa dilihat ya. Nah, dengan yang sejajar dengan warna kuning seperti ini dan yang warna putih seperti ini. Jika dipanjangkan tidak akan berpotongan.
Yang kedua, kita akan belajar tentang garis perpotongan. Dua garis dikatakan perpotongan apabila garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan perpotongan di salah satu titiknya. Perhatikan gambar berikut ya. Nah, garis M berpotongan dengan garis N. Letak perpotongannya yaitu di titik O. Nah, di lingkari merah ini namanya titik perpotongannya. Garis M dan N merupakan dua garis yang saling berpotongan. Titik O adalah titik potongnya. Dua garis dikatakan saling berpotongan tegak lurus apabila garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan membentuk sudut 90 derajat. Sudut 90 derajat itu sudut siku-siku ya. Garis yang saling berpotongan tegak lurus dinotasikan dengan simbol sebagai berikut. Perhatikan gambar berikut ya. Ini akan membahas tentang perpotongan tegak lurus. Nah, ada garis lurus, K, dan mendatar. Nah, garis ini garis yang kuning ini garis L. Garis vertikal yang K dan garis horizontal yang L. Di mana letak titik perpotongannya? Nah, ini membentuk sudut siku-siku, makanya disebut garis K dan L perpotongan tegak lurus karena perpotongannya membentuk sudut siku-siku. Garis K dan L merupakan dua garis yang saling berpotongan tegak lurus. Ditulis, nah simbolnya kayak gini ya, K tegak lurus L. Beri tanda checklist pada gambar yang merupakan garis perpotongan. Nah, garis pink, garis warna kuning, garis warna hijau, dan putih. Kira-kira mana yang disebut garis perpotongan? Mari kita beri tanda checklist ya. Ya, garis berwarna hijau dan garis berwarna kuning. Paham ya mana yang dimaksud garis perpotongan? Sedangkan garis berwarna pink tidak berpotongan. Nah, disebut garis sejajar. Yang warna putih juga disebut garis sejajar. Yang ketiga, kita akan membahas tentang garis berhimpit. Garis yang saling berhimpit terletak pada satu garis lurus sehingga hanya terlihat sebagai satu garis saja. Ingat, hanya terlihat sebagai satu garis saja. Contohnya garis M berhimpit dengan garis N. Nah, garis M dan N ini terlihat seperti satu garis saja ya, padahal di ini dua garis. Nah, karena berhimpit, nah di sini ada dua titik persekutuan dan berhimpit sehingga terlihat seperti satu garis saja. Garis M dan N merupakan dua garis yang berhimpit. Nah, berilah tanda checklist pada gambar yang saling berhimpit ini. Gambar pertama, kira-kira saling berhimpit nggak? Ya, benar, saling berhimpit karena hanya terlihat satu penggaris saja walaupun ada dua, yaitu penggaris oranye dan penggaris hijau. Gambar kedua, pensil tersebut apa saling berhimpit? Ya, benar, saling berhimpit. Di situ pensilnya ada dua, pensil biru dan pensil kuning. Nah, karena berhimpit
terlihat seperti satu pensil. Gambar ketiga tidak saling berimpit karena gambarnya tidak berimpit. Nah, karena ada dua garis seperti garis sejajar. Gambar kuas tersebut saling sejajar. Gambar nomor 4, nah ini tidak berimpit tapi berpotongan. Gambar ballpoint tersebut berpotongan ya. Sedangkan gambar kelima apa saling berimpit? Ya, benar sekali, saling berimpit karena hanya terlihat satu garis. Sudah terlihat satu pensil ya. Nah, sudah paham ya hubungan antara dua garis, garis sejajar, garis berpotongan, dan garis berimpit. Mudah sekali bukan? Alhamdulillah, pembelajaran kita dari awal hingga akhir berjalan dengan lancar. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Ustazah Fetri pamit undur diri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.